Dalam video saya yang berkaitan dengan semua mahasiswa S2 yang berkeinginan untuk menjadi dosen itu bisa langsung menjadi dosen kalau memang ketika lamarannya ke universitas itu bisa diterima. Dan tidak perlu harus memiliki IPK yang tinggi-tinggi. Yang penting sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh universitas. Namun apakah calon dosen tahu bahwa kelebihan dan kekurangan kalau kita berkarir sebagai dosen ketika kita baru lulus S2? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan lebih kepada karir dosen ketika ada seseorang yang mau berkarir sebagai dosen tapi baru lulus S2. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa sebenarnya kelebihan apa saja dan kekurangan apa saja kalau kita berkarir sebagai dosen itu setelah lulus S2 ya. Karena di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan terkait dengan semua teman-teman yang sudah lulus S2 dan berkeinginan untuk melanjutkan karir sebagai dosen itu bisa berkarir sebagai dosen, tidak harus lulus S3 dulu. Kenapa demikian? Karena dalam aturan undang-undang guru dan dosen, terutama kalau kita merujuk kepada yang lebih spesifik yaitu dosen, yang disyaratkan itu adalah minimal lulusan S2. Jadi teman-teman yang sudah lulus S2 kemudian ingin berkarir dosen itu ya silakan mengirimkan lamarannya ke universitas-universitas tempat saudara ingin berkarir sebagai dosen. Tidak dibutuhkan suatu IPK yang tinggi misalnya, karena yang penting sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh universitas tersebut dan Anda masuk di dalam kriteria tersebut, maka Anda sudah bisa menjadi dosen. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk menjadi dosen itu untuk di Indonesia itu tidak harus kita lulus S3 dulu, lulus S2 kita sudah bisa menjadi dosen. Lalu bagaimana kelebihan dan kekurangan kalau kita berkarir sebagai dosen pada saat kita sudah lulus S2? Untuk kelebihannya sendiri itu ada beberapa macam yang saya rangkum karena saya punya pengalaman lulus S2 baru menjadi dosen. Yang pertama itu, kelebihan yang pertama itu adalah mendalami pengetahuan, di mana sebagai seorang dosen itu Anda akan memiliki kesempatan untuk terus memahami pengetahuan dalam bidang yang Anda minati. Karena kan kita mengajarnya kan tentang pengetahuan itu saja. Jadi secara eksplisit itu kita akan mendalami pemahaman terhadap ilmu yang kita tekuni. Jadi misalnya kita mendalaminya melalui penelitian maupun pengajaran. Kita juga dapat terus memperluas pemahaman Anda, ya, pemahaman kita tentang topik yang relevan dan tetap terkini dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah berbagai pengetahuan. Berbagai pengetahuan ini sebagai seorang dosen itu kita akan memiliki kesempatan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam membimbing ya atau membina mahasiswa ya. Kita dapat membentuk dan menginspirasi generasi mendatang serta memberikan pengaruh positif dalam pengembangan mereka. Kemudian yang kelebihan yang ketiga itu adalah kebebasan akademik. Kebebasan akademik itu di mana seorang dosen itu ya, atau kita menjadi seorang dosen itu memberikan kesempatan atau kebebasan dalam merancang kurikulum. Ya, jadi kurikulum yang sudah dibentuk dari pusat, kemudian kita merancangnya kembali untuk pengembangan metode pengajaran, tentunya disesuaikan dengan karakter dosennya, disesuaikan dengan karakter mahasiswanya, ya. Kemudian dalam menjalankan penelitian, kita juga dapat mengejar minat akademik kita sendiri dan memiliki kontrol atas jalan karir kita sendiri, ya. Kalau kita berbicara tentang karir, maka
kalau kita lulus S2 kemudian berkarir sebagai dosen itu kita setidaknya sudah sedikit memahami tentang peraturan-peraturan atau mekanisme yang ada di dalam dunia perdosenan semacam itu. Kemudian yang keempat, kelebihan yang keempat itu jaringan profesional ya, di mana sebagai seorang dosen itu Anda akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan kolega ya, atau memperbanyak jejaring sosial ya, dan pakar di bidang yang sama. Hal ini akan membuka peluang untuk membangun jaringan profesional yang kuat, berkolaborasi dalam penelitian, dan menghadiri konferensi atau seminar-seminar yang relevan. Nah, itu yang berkaitan dengan kelebihannya. Lalu, apa saja kekurangan kalau kita berkarir sebagai dosen setelah kita lulus S2? Yang pertama itu adalah persaingan yang ketat ya. Kita ketahui bahwa universitas-universitas itu kalau kita bandingkan antara lulusan S2 dan S3 kemudian sama-sama melamar, maka pihak universitas pasti akan memilih yang lulusan S3 gitu. Jadi kemudian adapun misalnya juga sama-sama pelamarnya itu adalah sama-sama S2, maka yang diprioritaskan itu tergantung dari universitasnya. Dia prioritasnya seperti apa, etos kerjanya bagaimana, itu akan ditemui ketika saudara dalam proses wawancara. Jadi persaingan di posisi dosen ini juga sangat kompetitif, baik itu yang lulusan S2 maupun lulusan S3 ya, terutama di perguruan-perguruan tinggi bergengsi atau tinggi ya gitu. Sama yang di program studi populer. Jadi kalau Anda mau kepingin cepat ya mungkin melihat dulu program studinya seperti apa, universitasnya seperti apa gitu ya. Di mana persaingan ini dapat membuat saudara itu sulit untuk mendapatkan posisi dosen yang diinginkan, terutama bagi mereka yang baru lulus S2. Di mana lulusan S2 itu juga kan belum memiliki pengalaman untuk mengajar dan yang signifikan. Kemudian kekurangan yang kedua itu adalah beban kerja yang tinggi. Ya biasanya kalau dosen-dosen baru, bukan hanya dosen baru sebenarnya, tapi yang lulusan S2 itu biasanya juga beban kerjanya tinggi ya. Tetapi ini tergantung dari universitasnya masing-masing ya. Sehingga ketika kita misalnya produktif misalnya ya di dalam sebuah kerja itu, kita akan seringkali dipakai di lembaga-lembaga yang lain gitu. Ya, itu nilai positifnya di situ ya, sehingga akan mendapatkan tambahan pemasukan ya, semacam itu. Kemudian yang berikutnya, kekurangan berikutnya itu adalah keterbatasan dalam finansial, di mana kita ketahui ya gaji dosen di Indonesia itu sangat kecil sekali ya, tidak sesuai dengan harapan bukan hanya dosen saja, tetapi dengan guru-guru gitu ya, di mana gaji sebagian dosen itu tidak selalu sebanding dengan tingkat pendidikan dan beban kerja yang diembankan. Jadi kadang kita itu masih kalah dengan beban gaji dosen yang bekerja di seperti misalnya di industri ataupun di supermarket semacam itu. Nah, terutama pada awal karir biasanya gaji dosen itu tidak sebanding dengan biaya dan investasi yang dikeluarkan selama kita berpendidikan S2. Kemudian yang berikutnya itu adalah tuntutan pengembangan diri ya. Kita berkarir sebagai dosen itu mengharuskan kita untuk terus mengembangkan diri dalam bidang studi tertentu ya, dalam bidang studi kita misalnya. Kemudian kita perlu juga mengupdate dengan tren dan perkembangan terbaru, serta terus meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian kita. Kemudian yang kekurangan berikutnya itu adalah tuntutan administratif, di mana selain kita bertugas untuk memberikan pengajaran, penelitian, juga pengabdian, seorang dosen itu juga sering memiliki tugas administratif, ya, seperti misalnya pengawasan mahasiswa, kemudian penyusunan kurikulum, ataupun partisipasi dalam komite-komite akademik. Misalnya kita dilibatkan di dalam kepanitiaan apa gitu ya. Nah, tuntutan administratif ini dapat memakan waktu dan mengalihkan fokus dari tugas dan pengajaran dan juga penelitian. Nah, oleh karena itu
penting untuk mencermati kelebihan dan kekurangan ini saat kita mempertimbangkan diri kita sendiri untuk berkarya sebagai dosen dengan status lulusan kita itu adalah lulusan S2. Nah, penting juga untuk kita memiliki komitmen yang kuat nih terhadap pengajaran dan penelitian, serta kesiapan untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang yang dipilih. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen, buat teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen yang baru lulusan S2 ya. Diperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Ke S3 pun juga begitu. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.